Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi tekanan. Tapi sebelumnya silakan kita berdoa. Mari kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dan kepahaman tentang materi berikut. Mari berdoa dulu. Untuk materi hari ini yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tekanan itu? Tekanan atau simbolnya P yaitu satuan fisika untuk menyatakan gaya atau F per satuan luas atau A. Gaya yang dimaksud adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan dari suatu objek. Jadi rumus tekanan atau P sama dengan F atau gaya dibagi A luas permukaan. Misalnya sebagai berikut. Pada suatu musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita sulit untuk melintas jalan tersebut. Jika kamu hendak melewati jalan yang berlumpur, kira-kira sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Coba lihat gambar berikut, ada sepatu boot, ada sepatu hak tinggi. Agar kamu dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kamu akan mudah melewati jalan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa? Coba amati gambar tersebut. Apabila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibanding dengan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Nah, fenomena tersebut bisa juga kita amati pada hal-hal misalnya mata kapak yang ujungnya tajam, yaitu untuk mempermudah tekanan agar mudah membelah kayu. Kemudian ada juga bentuk kaki bebek yang lebar dan berselaput, yaitu untuk memudahkan bebek berjalan di atas lumpur. Jarum atau paku yang ujungnya runcing, yaitu untuk memudahkan menancap. Alas sepatu salju dibuat lebih lebar, yaitu untuk memperkecil tekanan agar mudah berjalan. Ada juga ban mobil yang besar, yaitu untuk melaju di atas medan berat atau berlumpur. Sirip ikan yang lebar juga untuk memperoleh gaya dorong atau gerakan sirip. Nah, contoh-contoh tersebut adalah termasuk tekanan zat padat. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Contoh soal, Budi mendorong gerobak dengan kedua tangan dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas telapak tangan Budi 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan Budi pada gerobak adalah titik-titik. Kita bahas ya. Diketahui F atau gaya 90 Newton. A, luas telapak tangan 150 cm persegi. Ini kalau dijadikan meter, berarti 150 dibagi 10.000 sama dengan 0,015 meter persegi. Ini satu telapak tangan. Kalau 2 berarti kali 2, ada 0,03. Ditanya P atau tekanan, jawab P sama dengan F dibagi 2A, yaitu sama dengan 90 Newton dibagi 2 kali 0,015 sama dengan 0,03. Jadi hasilnya adalah 3000 Newton per meter persegi atau Pascal. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu tentang tekanan pada zat cair. Beberapa konsep tentang tekanan zat cair antara lain ada tekanan hidrostatis, bejana berhubungan, kapilaritas, hukum Pascal, hukum Archimedes. Nah, untuk kali ini kita bahas yang tekanan hidrostatis dulu ya, yaitu tekanan yang terjadi pada air yang diam. Misalnya, orang menyelam memakai pakaian khusus untuk menahan tekanan air laut kepada tubuhnya. Semakin dalam orang menyelam, maka tekanan air semakin besar. Selain itu juga menggunakan penutup telinga agar gendang telinga tidak rusak terkena tekanan air laut.
Lihat gambar berikut. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan, yaitu benda yang berada di kedalaman atau H pada suatu fluida akan mendapat gaya berat dari fluida di atasnya atau kotak biru. Nah, ini disebut sebagai tekanan hidrostatis. Untuk rumus dari tekanan hidrostatis, yaitu dimulai dari P tadi adalah F dibagi A. Kalau pada zat cair, gaya F disebabkan oleh berat zat cair atau simbolnya W yang berada di atas benda. Sehingga tekanan sama dengan W dibagi dengan A. W sendiri rumusnya adalah sama dengan M kali G. M adalah massa, G adalah gravitasi. M massa sama dengan massa jenis kali volume. Volume sama dengan kedalaman kali luas. Maka tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis kali gravitasi kali kedalaman kali A luas dibagi dengan A atau luas. Karena ada A di atas dan di bawah sehingga bisa dicoret. Sehingga rumus dari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan massa jenis kali G kali H. Untuk selanjutnya latihan soal anak-anak ya, silakan dikerjakan latihan soalnya. Latihan soal yang pertama yaitu seorang penyelam dengan kedalaman 3 meter, massa jenis air 1000 km per kilogram per meter kubik. Jika konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, tentukan besar tekanan hidrostatis yang diterima oleh penyelam. Latihan soal yang kedua, sebuah peti kayu berbentuk balok berukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tebal 50 cm, memiliki berat sebesar 400 Newton. Jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, maka tekanan yang dihasilkan berapa? Coba dihitung. Kiranya hanya ini materi kita. Berakhir sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.